Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal Cahtra Perdana, salah satu dosen tetap di program studi ekonomi pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Pembangunan, yang merupakan mata kuliah konsentrasi pada program studi ekonomi pembangunan dengan bobot 3 SKS dan wajib dikontrak oleh mahasiswa pada semester 7. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, itu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebagai dosen, saya sudah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, delivery, interaction, dan assessment, atau yang disingkat DAA, merupakan sistem pengajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa saya. Delivery yaitu di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu para mahasiswa agar bisa belajar secara mandiri, sehingga materi yang saya berikan dapat diterima baik oleh para mahasiswa. Interaction merupakan kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di dalam kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang biasa saya lakukan, berinteraksi langsung dengan mahasiswa karena ingin mencari tahu fokus atau tidaknya mahasiswa ketika di kelas. Selain itu, saya menggunakan beberapa media seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan Learning Management System atau LMS. Yang ketiga adalah assessment, yang merupakan pemberian tugas terstruktur yang direncanakan kepada para mahasiswa, misalnya membahas suatu artikel, kuis, dan menyelesaikan kasus guna mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menerima atau menyerap materi pembelajaran secara objektif, sehingga penilaian terhadap mahasiswa bisa saya berikan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu adalah mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar, proses, dan instrumen dalam perencanaan pembangunan, serta mampu menerapkannya dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dan juga mahasiswa diharapkan dapat menganalisis secara positif maupun normatif studi kasus yang berkaitan perencanaan pembangunan sebagai bekal menjadi praktisi ekonomi yang ahli di bidang perencanaan pembangunan. Mata kuliah Perencanaan Pembangunan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang teori, konsep, prinsip, dan praktik yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, baik itu di tingkat lokal, regional, dan nasional. Adapun mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, teori dan konsep dasar perencanaan pembangunan. Kedua, proses perencanaan pembangunan. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan. Keempat, rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kelima, implementasi dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Keenam, evaluasi kinerja program dan proyek pembangunan. Ketujuh, ujian tengah semester. Kedelapan, strategi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 9, perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan yang berkelanjutan. 10, kebijakan pemerintah dalam pembangunan wilayah dan perdesaan. 11, tentang isu-isu dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dan pada akhir pertemuan, mahasiswa akan mempublikasikan suatu artikel ilmiah hasil penelitian tentang perencanaan pembangunan. Dan akhirnya ditutup dengan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran mata kuliah Perencanaan Pembangunan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan para mahasiswa dalam pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, pembelajaran diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci. Pembelajaran perencanaan pembangunan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan
pertemuan kuliah 1 kali UTS, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah perencanaan pembangunan selama 1 semester dapat dilihat dari bobot nilai sebagai berikut. Komponen penilaian yang pertama adalah kehadiran dan sikap yang diberikan persentase dalam estimasi sebanyak 10%. Kemudian kuis sebanyak 2 kali yang dilakukan sebelum dan setelah ujian tengah semester dengan persentase 10%. Yang ketiga adalah tugas mandiri dan tugas akhir individu yang kemudian dikumpulkan pada pertemuan ke-14 dengan persentase 25%. Yang keempat adalah ujian tengah semester atau UTS yang kemudian diikuti jadwal SD Saktialam Kerinci dalam pelaksanaannya dan diberikan persentase 25%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yang kemudian diberikan porsi sebanyak 30% dengan total bobot sebanyak 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran atau peer teaching yang biasa saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Pagi. Kayak kurang semangat nih yang semangat ya. Selamat pagi. Pagi. Baik, saudara sekalian, ini pertemuan perkuliahan kita, perkuliahan tentang mata kuliah perencanaan pembangunan. Dan pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pembangunan, terutama di daerah kita. Nah, kita coba lihat dulu ya. Pertama itu faktor yang mempengaruhi ketika dilakukan sebuah perencanaan pembangunan di suatu daerah, maka yang sangat mempengaruhi itu adalah faktor politik. Nah, ini harus kita pahami sebagai seorang mahasiswa yang sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikan S1 dan harus melek dengan yang namanya pengetahuan tentang politik, karena semua diatur oleh mereka yang mengambil kebijakan. Maka sebagus apapun konsep, misalnya kalau di daerah itu ada namanya Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tapi ketika yang mengeksekusinya itu adalah orang yang tidak arif dan bijaksana, percuma. Nah, makanya faktor politik ini siapa aja aktornya? Yang pertama adalah pemerintah. Ini adalah yang menentukan dibawa kemana arah pembangunan suatu daerah. Maka perhatikan kalau misalnya lihat calon pasangan kepala daerah, lihat visi misinya apa. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh ini arahnya nanti pembangunannya misalnya menuju kota yang berbudaya, berpendidikan, atau menjadi pusat perdagangan misalnya. Nah, ini dia. Dan faktor politik ini sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Maka kalau kita lihat kebijakan pemerintah ini, dia memberikan nanti arah panduan bagi perencanaan pembangunan di suatu wilayah. Contoh sederhana, siapa yang pernah ikut musrembang? Tahu musrembang? Musyawarah apa? Aduh, kok tahu ini. Tinggalnya misal di desa nih, pemerintah itu untuk mendapatkan aspirasi masyarakatnya, dia dengan pendekatan bottom up, dari bawah ke atas. Misalnya kepala desa, nanti ada namanya BPD. Apa BPD? Badan di desa itu namanya BPD. BPD itu apa? Badan Permusyawaratan Desa. Ini kayaknya kurang care dengan lingkungan setempat, dengan desa ya. Ada BPD sebagai wadah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Dari BPD nanti menyampaikan aspirasinya kepada kepala desa. Nanti kepala desa di tingkat kecamatan ada namanya musyawarah musrembang tingkat kecamatan. Di situ nanti berkumpul seluruh kepala desa. Nanti masing-masing desa itu akan menyampaikan aspirasinya. Di musrembang tingkat kecamatan itu seluruh anggota DPR itu kumpul ya di dapil itu. Misalnya dapil 1 Kota Sungai Penuh ini misalnya apa? Daerah Pondok Tinggi, Sungai apa? Dapil 1 Kota Sungai Penuh, Kota apa? Pondok Tinggi, Sungai Bungkal, apalagi? Ayo. Kota Sungai Penuh, ya kan? Nah, 3 daerah itu nanti akan melakukan, tiap kecamatan akan duduk bersama mereka. Nah, anggaplah kita seperti ini. Masing-masing kepala desa nanti dihadiri oleh camat, terus nanti ada kapolseknya, ada anggota DPR. Tiap desa akan menyampaikan aspirasi yang dibawanya dari desa tadi. Misalnya desa A, kami butuh jalan tani, desa B, kami butuh irigasi,
dia sampaikan, anggota DPR nanti akan menuliskan apa aspirasi dari masing-masing kecamatan itu. Nanti kalau ada 3 kecamatan, anggota DPR itu akan wajib hadir, seharusnya hadir. Tapi ironisnya banyak anggota dewan itu tidak mau hadir. Kenapa? Karena dia sudah tahu, yang ngapain saya harus hadir di fenomena beli suara ya. Ngapain saya harus hadir? Kan sudah saya beli suaranya. Jadi jangan marah kalau ada anggota DPR tidak mau memenuhi permohonan dari masing-masing desa. Karena suaranya sudah dibeli. Nah ini fenomena yang harus kita pahami. Terus nanti dari tingkat kecamatan naik lagi di tingkat kota atau kabupaten. Nanti musyawarah, musrembang di tingkat daerah atau tingkat kota. Jadi nanti seluruh camat hadir. Nanti yang hadir itu adalah bupati atau kepala daerah, terus SKPD dan seluruh anggota DPR. Nanti akan mendengarkan lagi aspirasi masing-masing kecamatan yang ada di kota atau kabupaten itu. Apa sebenarnya permasalahan di daerah, di kecamatan atau di desa. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor-faktor perencanaan pembangunan itu ditentukan oleh faktor pertumbuhan ekonominya. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memberikan banyak keuntungan, membuka peluang baru dan dalam perencanaan pembangunan. Ketiga adalah investasi. Daerah yang berkembang, daerah yang mau ada namanya penanaman modal asing dan penanaman dalam negeri. Jadi PMA itu perusahaan asing atau perusahaan dalam negeri itu mau menginvestasikan dia membangun pabrik di sini. Nah, Sungai Penuh Kerinci kira-kira apa? Ada enggak kira-kira menurut saudara? Perusahaan dalam negeri atau perusahaan asing yang mau berinvestasi di Sungai Penuh dan Kota Kerinci ini kira-kira ada enggak? Coba di perusahaan apa? PLTA. Oke, apa lagi kira-kira? Nah, PLTA ada. Ada lagi? PTPN. Nah, itu milik pemerintah ya, BUMN ya. Apa lagi? Yang swasta kira-kira apa? Anda lihat Tanjung Jabung Timur atau Tanjung Jabung Barat itu ada perusahaan tambang dari asing ya, milik asing ya. Coba lihat dalam data BPS mereka jauh lebih maju masyarakat pertumbuhan ekonominya. Kenapa? Karena dengan ada industri itu menyerap semua tenaga kerja ke sana. Nah kita di sini kenapa banyak pengangguran sedikit setengah pengangguran tadi? Karena memang kita tidak punya industri. Harusnya kota itu adalah pusat industri. Pernah ke Muko-Muko? Ada pernah ke Muko-Muko? Kalau siang lebih banyak Sungai Penuh atau Muko-Muko orangnya kalau siang hari? Sepi ya, kayak kota mati kalau kita siang hari ke sana. Penduduknya nggak banyak, tapi industri pengolahannya mengalahkan kota Sungai Penuh. Jadi saya melakukan sebuah riset, kota Sungai Penuh ini sebagai kota nomor 2 di Provinsi Jambi setelah kota Jambi. Di wilayah barat itu ada kota Sungai Penuh, dikelilingi oleh Kabupaten Kerinci, Merangin, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan ada Muko-Muko. Dari 5 kabupaten tadi, harusnya kota Sungai Penuh itu bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi orang itu banyak bekerja di sini karena namanya kota itu tempat orang bekerja, ya kan? Nah, ternyata industri pengolahan di kota Sungai Penuh itu tidak begitu memberikan efek kepada pertumbuhan daerahnya, kemudian investasinya juga tidak ada. Kalah dengan Muko-Muko. Coba lihat Muko-Muko walaupun kotanya sepi, tapi dia punya industri pengolahan kelapa sawit. Itu yang membuat kemudian kenapa daerahnya walaupun masyarakatnya tidak banyak, sepi kalau kita datang ke sana, tapi ekonominya maju. Karena tadi ada industri di situ. Maka faktor ekonomi ini mempengaruhi perencanaan pembangunan ke depan. Jadi kalau saudara nanti jadi pemimpin, maka harus bisa-bisa mendatangkan investor. Bagaimana orang mau membangun usahanya di tempat kita, karena itu akan menyerap tenaga kerja. Nah, ini sebagai gambaran buat kita semua. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pertama, kita bicara ada faktor permasalahan politik tadi gitu ya. Kemudian ada faktor ekonomi. Dari dua ini silakan. Boleh? Silakan ya. Silakan. Namanya Heru. Ya, silakan Heru. Ingin bertanya tentang faktor ekonomi, Pak. Iya. Ini kan kalau di spesifiknya ke Kota Sungai Penuh, Pak. Iya. Di Kota Sungai Penuh ini adalah kota madya di mana penduduknya kurang dari 100. Di tahun 2021 kurang dari 100 ribu. Iya. Tetapi bagaimana cara kita ingin menarik investor agar sumber dana itu bisa lebih tinggi, sedangkan kota kita adalah kota media yang penduduknya
yang kurang dari 100 untuk pertumbuhan ekonominya, Pak. Oke, baik. Ini menarik sekali nih pertanyaan dari Heru. Jadi bagaimana agar kemudian orang mau berinvestasi di kota Sungai Penuh? Karena memang itulah inti dari sebuah kota. Beda dengan kabupaten. Kabupaten memang sektor yang mereka andalkan adalah pertanian, bukan jasa perdagangan. Nah, coba perhatikan, kenapa hotel lebih banyak di kota Sungai Penuh daripada Kabupaten Kerinci? Karena orang datang ke kota Sungai Penuh itu dia bermalam di sini, semua pusat pertumbuhannya malam di sini. Sudah tuh baru nanti kalau pagi dia ke kabupaten, dia jalan-jalan, nanti nginap balik lagi dia ke sini. Kira-kira gitu kalau lagi kerja. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan, sehebat apapun suatu daerah, ketika pelayanan perizinannya jelimet, itu akan membuat orang malas berinvestasi. Maka salah satu inovasi yang harus dilakukannya adalah permudah perizinan. Karena kalau orang ingin buka usaha, pengusaha itu pola pikirnya ingin cepat. Karena dia time is money, uang itu waktu itu adalah uang. Jadi dia nggak mau terlalu urusan yang bertele-tele. Kadang memang birokrasi itu seperti itu yang kita sayangkan. Nah, ada hal yang menarik dari kota Yogyakarta. Jadi Jogja itu salah satu dia melakukan inovasi struktural untuk mengurangi tingkat setengah penganggurannya adalah pertama, dia kasih pelatihan untuk seluruh orang-orang anak-anak muda, generasi muda yang sudah selesai kuliah dan tamat SMK, dikasih semacam pelatihan. Jadi supaya mereka siap menghadapi dunia kerja, tamat kuliah, tamat sekolah, dikasih pelatihan supaya nanti mereka bisa bekerja dengan dunia industrinya. Kemudian mereka udah dibekali nih dengan pelatihan nih, misalnya ada dikasih pelatihan pengolahan bubuk kopi misalnya gitu, dikasih pelatihan. Nah, untuk mendatangkan industri tadi, didatangkan investor. Nanti pemerintah kotanya memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha yang akan berinvestasi di sana. Jadi orang misalnya kalau sudah, jadi hebatnya pemerintah menyiapkan sumber daya manusianya, dibantu oleh perguruan tinggi, dibantu oleh pelaku usaha, nanti didatangkan investor dari luar. Nah, pemerintah juga yang memberikan kemudahan perizinan. Jadi kuncinya semakin mudah perizinan, semakin mau orang berinvestasi. Jangankan orang luar, kita saja sering mengalami kesulitan dalam berinvestasi perizinan tadi gitu kan. Saya punya pengalaman nih. Saya buat koperasi itu 5 kali bahan saya hilang terus di salah satu dinas. Bayangkan. 5 bulan saya menunggu, masuk terus bahan hilang lagi, hilang. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya nggak mau lagi bangun koperasi di bawah dinas koperasi di satu daerah. Saya langsung hubungi dinas koperasi UMKM provinsi. Jadi saya datangi, itu kreativitas tadi. Saya cari KTP orang kota Sungai Penuh, teman-teman saya juga, saya cari KTP petani yang ada di Kabupaten Kerinci. Akhirnya syarat untuk di bawah dinas koperasi provinsi harus 2 wilayah tadi. Ada KTP orang kota, ada kabupaten. Kenapa? Karena di kabupaten tempat saya membangun koperasi petani kayu manis tadi, itu bahannya selalu hilang gitu ya. Kesal juga saya akhirnya gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana kemudian birokrasi kita cenderung masih belum siap untuk suatu perubahan. Karena kalau sebuah kota apalagi, dia harus siap. Makanya coba perhatikan di kota Sungai Penuh, ada tak 1 kali setahun itu apa investasi dari perusahaan yang datang dari luar ke dalam? Kayaknya nggak ada. Nah, kalau kabupaten sudah ada PLTA, sudah ada, dulu ada geothermal, di Kayu Aro ada perusahaan PTPN mungkin. Kota ini kira-kira apa perusahaannya? Ada nggak yang tahu kota? Perusahaan apa? Perusahaan asing yang memang beroperasi di sini. Kira-kira dia membangun kantor pusatnya di sini. Ada nggak? Nggak ada. Harusnya kota menangkap itu. Di mana nih kira-kira lahannya? Kita bantu misalnya supaya dia menyerap tenaga kerja. Ada satu, yaitu di Tanah Kampung, Asia Corp, tempat perusahaan kayu manis itu kan dari Belanda kan, induknya ya mereka bangun di sini. Nah, itu kan salah satu inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. Walaupun yang banyak bekerja itu adalah orang-orang Tanah Kampung, yaitu efek dari multiplier efek dari adanya industri. Nah, ini tantangan buat kita. Jadi kalau saudara nanti, kita nggak tahu di garis tangan ya, siapa misalnya Heru jadi wali kota ya dipermudahlah izin. Orang mau berinvestasi di Sungai Penuh ya kasih mudah, dipermudah. Agar kemudian orang bisa bekerja, itu efeknya luar biasa. Industri manufaktur namanya. Jadi industri pengolahan itu kalau ada industri di sana pasti orang mau bekerja. Begitu banyak, termasuk di Banten. Saya lihat provinsi Banten
penganggurannya banyak, setengah penganggurannya banyak juga. Yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah dia perbaiki jalan, karena Provinsi Banten itu kan banyak industri di sana, ya kan? Dia perbaiki jalan, jembatan supaya memudahkan barang dan orang. Karena kalau jalan sudah bagus, harga tanah pasti naik, mobilitas orang pasti tinggi, ya kan? Nah, jadi itu sebagai gambaran buat kita semua. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ada? Satu lagi, yuk, yang perempuan lagi nih, silakan. Atau ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak. Ya. Jika misalnya mau bertanya di faktor ekonomi, Ya. karena kan saya fisika samudra. Iya. Jika pemerintah mempermudah perizinan investasi asing yang akan berdampak kepada masyarakat, contoh di Rempang. Iya, Rempang ya. Masyarakat kan kalang kabut karena bentrokan dengan polisi. Bagaimana cara kita mengatasi tersebut? Ya, baik. Apa ya? Kalau kasus di Rempang itu karena dia merupakan proyek pembangunan nasional gitu ya. Mungkin beda kasus ketika mereka membangun industri yang ada di di daerah kita. Jadi sebenarnya ini lagi-lagi kebijakan pemerintah dalam melakukan kerjasama. Industri misalnya ada beberapa daerah itu industrinya boleh saja berdiri di tempat kita, tapi ada semacam kerjasama. Mereka juga harus mempekerjakan orang-orang di sekitar agar kemudian nanti ya jangan sampai mungkin kalau di wilayah Kerinci tidak seberat yang ada di di Sulawesi kali ya. Nah, kerjasama inilah yang harus dijelaskan poin-poinnya agar kemudian pemerintah, mereka kan namanya perusahaan itu kan mencari untung, kemudian juga tapi kita juga harus bagaimana dari dia mencari untung itu juga dampak positifnya kepada ekonomi masyarakat. Nah, ini mungkin manajemen pemerintahnya lagi supaya kemudian pemerintah diuntungkan karena kan mereka bayar pajak ke daerah gitu kan, dan masyarakat juga nanti bisa bekerja di sana. Nah, tentu ini perlu ada semacam simbiosis mutualisme. Jadi pemerintah diuntungkan dengan pajak daerahnya, si perusahaan diuntungkan karena dia bisa menjual ke ekspor ke luar negeri, masyarakat juga diuntungkan karena ada pekerjaan. Nah, ini mungkin nanti perlu ada semacam MOU dan kerjasama apa poin-poinnya agar kemudian saling menguntungkan dan tidak merugikan masyarakat. Nah, kalau kasusnya untuk di daerah Batam itu kan beda konteks sama dengan Pasaman kemarin. Kalau kita lihat di Sumatera Barat, mereka demo ke Padang gitu kan. Kemudian kalau ada di ini ya karena itu kasusnya terkait dengan proyek nasional. Nah, kalau itu kan skopnya udah cukup besar. Tapi kalau konteks ekonomi daerah itu tergantung pemerintah daerahnya lagi. Harus siap membuat sebuah inovasi. Inovasi itu ada dua, inovasi secara kultural dan inovasi secara struktural. Inovasi kultural itu budaya yang harus dirubahnya. Jadi mental wirausahanya harus dibangun sejak usia dini. Misal kalau ingin mengatasi pengangguran. Kalau struktural dia harus bangun jalan yang baik, tempat-tempat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, ya itu secara struktural tadi kira-kira mendatangkan pelaku usaha datang ke daerahnya itu adalah inovasi kultural tadi, struktural. Nah, itu contoh. Terima kasih mungkin karena waktunya yang membatasi. Nanti kita juga berharap saudara akan ada lanjutannya dari pertemuan kita ini. Sudah punya ada tugas online, nanti ada di Google Classroom ya. Nah, Google Classroom nanti saudara bisa coba lihat tugas sebagai tugas perkuliahan tatap muka kita pada hari ini, dan nanti bagi yang belum mengerjakan selesaikan, saya tunggu sampai jam 12 malam nanti ya. Terima kasih. Mungkin jangan lupa tugasnya dikerjakan, buka saja Google Classroom kelas perencanaan pembangunan, dan terima kasih atas perhatian saudara atas kuliah kita pada hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakdalam Kerinci. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Republik Indonesia.
Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada SD Sakti Alam Kerinci, Program Studi Ekonomi Pembangunan, rekan sejawat dosen, dan seluruh mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.